warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Hasan, NIM 19325000091, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Budi Luhur. Di kesempatan video ini, saya akan membahas materi tentang pengertian manajemen strategi untuk penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Apa itu manajemen strategi? Ada yang tahu? Baik, manajemen strategi menurut definisinya yaitu keputusan besar yang dihadapi sebuah organisasi dalam melakukan bisnis dan berkaitan juga dengan perilaku yang konsisten dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan, dan juga untuk menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya adalah manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama ada Glutch. Menurut Glutch, manajemen strategi adalah serangkaian rencana yang disatukan luas dan terintegrasi. Yang kedua, Basel and Gell. Menurut Basel and Gell, manajemen strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci. Dan yang terakhir, Ansoff. Menurut Ansoff, manajemen strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, ada yang tahu mengapa di manajemen strategi kita harus mempelajari juga ekonomika? Ada yang tahu? Oke, karena dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. 2. Dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. 3. Dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi. Pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Setelah menjelaskan manfaat manajemen strategi, berikut ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi ada 5. Yang pertama, ada analisis lingkungan. Memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua, arah organisasi, indikator sasaran dan misi organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi organisasi, membentuk dan menyeleksi strategi. Yang keempat, implementasi strategi organisasi, tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi strategi, meneliti dan mengevaluasi. Oke, selanjutnya, mengapa sih kita perlu analisa lingkungan bisnis? Ada yang bisa jawab? Oke, karena tujuan dari analisis lingkungan bisnis adalah mengidentifikasi threat dan opportunity bisnis sejumlah variabel yang terbatas atau pokok, dan juga mengidentifikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung
dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi. Baik, berikutnya ada unsur-unsur manajemen strategi. Yang pertama, ancaman dan peluang. 2, keunggulan persaingan. 3, mempertimbangkan strategi alternatif. 4, memilih strategi. 5, struktur. 6, kebijakan dan administrasi. Dan 7, evaluasi hasil dan strategi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen stakeholders. Di manajemen stakeholders ada 2 peranan manajemen. Yang pertama, Jarosam. Peranan manajemen untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua, simbiosis antar stakeholder. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya manajemen stakeholders ada 6 tahapan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, memetakan hubungan antar stakeholder. 2, memetakan koalisi stakeholder. 3, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Kelima, menyusun matriks stakeholder. Dan yang terakhir, 6, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Baik, cukup itu saja pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur. Bye-bye.